Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat mengikuti di dalam renungan harian kita pada saat ini. Puji syukur karena pimpinan yang telah Tuhan berikan bagi kita bersama-sama saat ini, sehingga kita dapat mengikuti lagi renungan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berserah pada saat ini berdoa bersama-sama. Berikan kami hati dan pikiran yang baik, dan kami dapat mengerti firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Jika Aku Terlambat. Ayat renungan pula di dalam 1 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Berkata seperti ini. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah. Engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Paulus selalu berpikir di kehadapan tentang bagaimana dia akan memajukan Injil. Setelah beberapa ketika dia mempunyai ramai orang dan jemaat untuk diperhatikan, dipantau. Walaupun ini memerlukan banyak masa untuk pergi ke suatu tempat, namun Paulus sering menulis surat-surat supaya jika aku terlambat, engkau tahu bagaimana aku harus hidup sebagai keluarga Allah. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa walaupun Anda sakit dan terbatas di rumah dan tempat tidur Anda, seorang boleh dengan menggunakan tulisan untuk memperluaskan pengaruhnya. Dalam dunia hari ini, mungkin merangkumi daripada surat-surat fashion lama kepada cara modern melalui email, Facebook, Twitter, mengirimkan teks, menelepon atau melalui cara yang lain. Saudara yang terkasih pada saat ini, kalau dahulu orang menggunakan mungkin dengan menulis surat, maka dapat menerima maklumat-maklumat. Sekarang ini kita ada telepon, kita ada handphone, kita ada internet sendiri. Jadi kita hanya dapat mengirimkan teks, mengirimkan setiap firman Tuhan kepada semua orang. Tetapi ada juga orang yang merasa ini bukan pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, mengikut zaman pelayanan itu berbeza. Kita tidak boleh samakan pelayanan yang dahulu dengan sekarang masih tetap sama. Kemungkinan sekarang sudah bertambah lagi kehadapan. Jadi perbezaan sudah terlihat di sana. Yang dahulu kita boleh gunakan untuk diperkembangkan pada saat ini. Sebab itulah dikatakan dalam firman Tuhan, renungan kita pada saat ini. Pelayanan itu jangan dibatas. Kalau dahulu orang bilang, dia ini menggunakan ini. Kenapa kamu tidak menggunakan? Kalau sekarang sudah ada cara yang baru, kita gunakan cara yang baru, mendekati. Yang lama jangan dibuang, kita gunakan juga. Jadi, sama seperti Paulus menggunakan semua cara yang boleh didapat zamannya untuk menyebarkan Injil, kita harus melakukan perkara yang sama dengan zaman kita pada saat ini menyebarkan Injil. Tidakkah kira kamu itu anggota yang sudah dewasa ataupun anggota yang masih baru? Gunakan caramu untuk pelayanan. Jangan dibanding-bandingkan. Karena orang yang membanding-bandingkan hanya menunjukkan dirinya belum berkembang. Dia hanya memperlihatkan, si ini bagus cara pelayanannya seperti ini. Tetapi dia tidak lihat dirinya. Dia hanya puji orang, tapi dirinya bagaimana pelayanannya, apakah dia dapat sudah melaksanakan. Ramai orang hanya berharap satu orang melaksanakan pelayanan. Tetapi yang dirinya sendiri tidak pernah melakukan itu. Jangan kita hanya tahu membanding-bandingkan, tetapi kita tidak melihat diri kita, apakah kita sudah melaksanakan. Karena semakin kita membanding-bandingkan orang, semakin itulah kelemahan kita sendiri. Jadi pada saat ini Paulus memberi nasihat bahwa pelayanan ini bukan hanya dibatas oleh satu tempat atau satu perkara. Gunakan semua cara. Kalau zaman kita sekarang sudah semakin ke depan modern, banyak cara kita boleh gunakan. Gunakan itu. Selain kita pergi melawat, selain kita pergi mengajar dengan cara bertemu dengan orang, kita guna lagi handphone kita.
Bukan hanya perkara-perkara dunia yang kita katakan. Ramai orang menggunakan handphone hanya untuk perkara dunia, tapi jarang orang menggunakan untuk pelayanan. Saat ini, mari saya bawa kita semua, pikirkan kembali, gunakan handphonemu untuk pelayanan. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa pengaruh berkat yang kita dapat dengan hanya beberapa perkataan kasih dan dorongan kepada ahli keluarga, sahabat atau orang lain yang tinggal jauh. Kata-kata mempunyai kuasa untuk menyampaikan perasaan dan makna yang dalam jarak jauh. Kita boleh menggunakan pelbagai media sekeliling kita pada saat ini untuk mengekalkan hubungan dengan orang-orang yang mendorong mereka. Minggu ini, saya baru saja coba membantu 2 peminat Alkitab untuk berhenti merokok. Walaupun saya tidak boleh bersama mereka secara langsung, namun saya mengirimkan teks dan menelepon mereka setiap hari. Jika Rasul Paulus pada hari ini, dia akan melakukan perkara yang sama. Pastinya kalau Paulus juga masih hidup pada zaman kita, dia akan menggunakan cara yang ada pada saat ini untuk mendekati pelayanannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau saya bertanya kepada kita pada waktu ini, apakah kamu sudah melaksanakan pelayananmu dengan cara yang ada pada saat ini? Ataupun kamu hanya berpikir, oh kita tunggu sini, kita tunggu si ini, kita tunggu si ini. Oh kita tunggu si pastor, oh kita tunggu si Elda untuk melaksanakan pelayanan. Oh, pemikiran seperti ini sudah terlalu di belakang. Kalau kita hanya menunggu satu orang, bagaimana kita menyebarkan firman Tuhan? Saudara-saudara, kamu diberikan kebijaksanaan. Mungkin saudara-saudara lebih dewasa daripada saya. Mungkin kamu lebih tahu bagaimana cara pelayanan. Tapi kalau kamu tidak gunakan itu, hanya berharap, oh tunggu saja. Hanya kamu katakan, oh dia ini tidak pandai pelayanan. Oh pastor ini tidak pandai. Oh LD ini tidak pandai. Karena kamu sendiri pun tidak melaksanakan. Jadi saya ingin mengajak kepada kita, apapun cara ini, jangan kita sama sekali lupa. Tugas pelayanan bukan hanya seorang elda, bukan hanya seorang pastor yang melaksanakan, tetapi kamu sebagai anggota gereja harus melaksanakan itu. Kita bukan hanya belajar Alkitab, kita bukan hanya belajar roh nubuat, tapi kita melaksanakan apa yang kita pelajari. Jadi saudara-saudara, kita harus terus berhubungan dengan orang-orang jika mau melihat mereka bertumbuh dan menjadi murid-murid yang matang. Walaupun ini hanya mengambil sedikit masa di pihak kita, namun ini dapat menuai hasil yang kekal. Semoga Tuhan membimbing dan memimpin usaha kita mengekalkan hubungan seantara satu sama lain. Jadi pada saat ini, jika aku terlambat, kata Paulus, tetapi Paulus sentiasa tidak terlambat. Karena apa? Dia gunakan semua cara untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebab itulah dia menulis surat. Kalau kita sekarang ini, bagaimana cara kita? Ambil teleponmu, gunakan internetmu, type firman Tuhan, Alkitab, dan kirimkan kepada saudara-saudara. Jangan hanya kita ambil telepon, hanya kirim perkara-perkara dunia. Kita mau menjangkau mereka yang di luar sana. Jadi tinggalkan dunia, dekatkan diri dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, puji syukur firman-Mu yang sangat baik, sangat-sangat memberikan nasihat dan juga menegur kami. Kalau kami belum melaksanakan itu, kalau kami terlalu berharap hanya satu orang saja, maka firman Tuhan lambat tersebar dan lambat orang mengetahui, dan lambat orang mengetahui tentang firman-Mu, tentang kebenaran Tuhan. Saat ini gerakkan hati kami Tuhan, walaupun kami sudah tua dewasa, walaupun kami masih muda, gunakan kami Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan. Ubah kami, ubah pemikiran kami menjadi lebih baik, dan bukan menjadi pemikiran orang-orang yang tidak tahu bagaimana untuk membawa diri dekat kepada Tuhan. Terima kasih mendengar doa ini, berkati kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus. Amin.